Selamat malam pemirsa, Singapura menyimpan dana besar warga negara Indonesia senilai 250 miliar dolar Amerika atau setara 3.250 triliun rupiah untuk kurs sekarang yang mengambil porsi 41% aset perbankan swasta di sana. Tentu akan mengganggu bisnis perbankan mereka jika aset sebesar itu dibawa pulang oleh nasabahnya ke Indonesia. Lantas akankah pengampunan pajak akan terganggu dengan langkah Singapura yang menjegal program ini? Kantor News akan mengulasnya dalam dialog malam hari ini bersama saya, Wahyu Wiwowo. Singapura terus berusaha menggagalkan program amnesti pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terbaru, negeri jiran itu akan menjerat secara hukum WNI atau warga negara Indonesia yang ikut amnesti pajak karena dianggap melakukan tindakan penghindaran pajak. Tak henti-hentinya Singapura berusaha menggagalkan program amnesti pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo. Yang terbaru, Singapura melalui Singapore Commercial Affairs Department atau unit kepolisian Singapura yang menangani kasus kejahatan finansial meminta bank-bank Singapura untuk melapor apabila ada nasabah yang mengikuti amnesti pajak negara lain termasuk Indonesia. Bagi nasabah yang mengikuti amnesti pajak negara asalnya, maka akan dijerat secara hukum dengan dakwaan penghindaran pajak. Mengetahui kabar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi langsung pemerintah Singapura. Menurut Sri Mulyani, pemerintah Singapura berjanji tidak akan mengkriminalkan WNI pemilik dana di Singapura yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Karena itu Sri Mulyani minta agar WNI pemilik dana di Singapura tidak takut dikriminalkan karena mengikuti program amnesti pajak. Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi Monetary Authority of Singapura menekankan bahwa keikutsertaan warga Indonesia di dalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal. Sebelumnya Juli lalu tersiar kabar bahwa perbankan Singapura bersedia menalangi pajak nasabah WNI asal tetap menempatkan dananya di Bank Singapura. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia mencanangkan program amnesti pajak baik bagi wajib pajak yang dananya ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi WNI yang dananya di dalam negeri, pemerintah mengenakan tarif pajak sebesar 2%, sedangkan yang dananya di luar negeri, tarifnya sebesar 4%. Namun bagi yang merepatriasi dananya dari luar ke dalam negeri, tarif pajaknya bukan 4%, tapi 2%. Menyikapi hal ini, perbankan Singapura dikabarkan bersedia membayar rate pajak 2%, asal dana nasabah WNI tetap ditaruh di Singapura. Singapura memang sangat khawatir dengan program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Pasalnya, dana wajib pajak Indonesia yang disimpan di Singapura mencapai 3.000 triliun rupiah. Jumlah tersebut mencapai 56% dari total simpanan di perbankan Singapura yang jumlahnya sebesar 5.300 triliun rupiah. Artinya kontribusi WNI terhadap uang beredar di Singapura mencapai 59%. Jika 1.000 triliun saja dari 3.000 triliun rupiah dana WNI yang disimpan di Singapura direpatriasi ke Indonesia, itu diperkirakan sudah bisa mengguncang ekonomi Singapura. Karena itu, negeri jiran tersebut berupaya mati-matian menggagalkan amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah mengimbau warga negara Indonesia di Singapura yang hendak menggunakan kesempatan tax amnesty untuk tidak ragu dan jangan takut dengan ancaman pihak perbankan setempat yang akan melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kaitan dengan Singapura, kami meyakini mereka pasti tidak akan menghambat lah. Karena kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah berkomunikasi langsung dan pada saat kita bertemu di Laos,
kebetulan juga ada Menteri Keuangannya, mereka menyampaikan, Perdana Menterinya juga menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat ini. Sehingga dengan demikian bagi para siapapun yang akan ikut tax amnesty ini, yang menaruh uangnya di Singapura, baik itu nanti berupa repatriasi, berupa deklarasi, nggak usah takut, karena yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ya, sejak program amnesti pajak berjalan pada bulan Juli lalu hingga saat ini repatriasi paling tinggi memang didominasi dari Singapura. Saya akan coba jelaskan bagaimana sebenarnya negeri jiran ini bisa menyimpan dana besar warga negara Indonesia hingga ribuan triliun rupiah. Kita simak grafis yang saya tampilkan berikut ini. Ini adalah sejarah perjalanan dana-dana dari luar negeri yang ditampung dalam Asian Currency Unit atau penampung dana offshore global. Ini sejak tahun 1968 dan sejak saat itu kemudian sampai tahun 2014 paling tidak. Kita ke grafis selanjutnya. Sudah banyak dana-dana asing yang masuk dan menempatkan Singapura ini di posisi ketiga terbesar dunia yang menampung dana offshore global. Setelah yang pertama ada London International Banking Facility di Inggris, kemudian New York di Amerika, dan kemudian di Singapura. Dan juga tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 3.250 triliun rupiah dana warga negara Indonesia yang tersimpan di Singapura. Berdasarkan survei dari McKinsey Global Banking Pool, ini ada dana WNI 250 miliar dolar Amerika atau setara yang tadi 3.250 triliun rupiah. Ini mengambil porsi 41% aset perbankan swasta di Singapura, sementara sisanya ada 19% ini dari Malaysia, kemudian 10% dari Singapura, dan 30% lainnya berasal dari negara-negara lain. Ada sejumlah alasan, berbagai alasan kenapa warga negara Indonesia memilih untuk menempatkan asetnya di sana, tentu dengan kurs dolar Singapura yang lebih menjanjikan begitu. Kemudian juga dengan berbagai penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh pemerintah atau perbankan, baik pemerintah maupun swasta di Singapura. Dan saya akan coba jelaskan juga di grafis berikutnya mengenai kondisi hingga saat ini. Sudah kurang lebih 1 atau 2 bulan berjalan program tax amnesty yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Deklarasi aset warga negara Indonesia memang menjadi yang terbesar dari Singapura, ada 48% dari total deklarasi dari luar negeri, atau paling tidak untuk dana asetnya sendiri, deklarasinya 5,9 triliun rupiah, dan ada 1,24 triliun rupiah dana repatriasi dari warga negara Indonesia di Singapura. Dan itulah yang kemudian menyebabkan, tentu bukan alasan, menjadi suatu alasan yang sangat masuk akal begitu oleh pemerintah Singapura, yang kemudian dianggap ditafsirkan oleh warga negara Indonesia. Di sini pemerintah Indonesia juga termasuk, diantaranya menganggap ini suatu langkah yang dianggap bisa menjegal langkah program tax amnesty yang dijalankan oleh pemerintah, karena dianggap bisa mengguncang bisnis perbankan di sana. Saya akan tanyakan langsung dengan narasumber saya yang sudah bergabung di studio Primetime News malam hari ini. Ada analis ekonomi politik dan juga Kepala Pusat Data Bisnis Indonesia yang sudah tadi saya tampilkan di grafis, Kristianto Wibiswanto. Selamat malam, Pak Kris. Pak Kris, kalau melihat perkembangan saat ini, ada 3.250 triliun rupiah aset WNI di Singapura, kemudian sehingga datanglah, karena ini Anda sudah lama ya mengusulkan ada tax amnesty dan berbagai program lainnya, tapi sekarang diganggu, Pak. Bagaimana? Ya, jadi begini, PDB melihat Asian Currency Unit itu sudah mengamati sejak tahun 80, dan memang sekarang perkembangannya total asetnya itu memang 1,2 triliun US. Tapi kan tadi kita katakan 1,2 T itu kan dari seluruh dunia. Ya. Nah, dari Indonesia, kalau tadi kan angkanya Indonesia bombastis sekali 40. Kalau kita sih estimasinya oke lah 20%. Kalau 20% kan 240 miliar gitu. Ya. Nah, terus itu harus diapakan. Nah, saya rasa kita mungkin dalam semangat ASEAN Incorporated, sebab kita sendiri PDB sejak tahun 91 sudah mengusulkan kepada pemerintah dan Singapura juga supaya dana-dana ASEAN itu dikelola secara gotong royong lah, katakanlah secara demi ASEAN Incorporated itu, sehingga tidak perlu terjadi kayak zero sum game gitu loh. Artinya seolah-olah kalau ditaruh di Singapura, Indonesia tidak kebagian, kalau di Indonesia tidak kebagian. Sebagian juga begini, Mas. Artinya dana-dana itu ada yang
sudah di-revolve menjadi membeli obligasi pemerintah Indonesia. Gitu. Jadi artinya walaupun dana itu dibukukan di sana, tapi dibelikan obligasi di Indonesia sudah dipakai di Indonesia. Gitu. Nah itu bagaimana caranya? Mungkin yang katanya konglomerat lagi sibuk ngitung itu karena mereka juga sebagian duitnya sudah balik atau sebagainya. Jadi artinya cuma dibukukan di sana, tapi sebenarnya duitnya sudah balik sendiri sebagai utang sebagai apa gitu. Nah ini saya rasa emang kita harus meneliti jenis-jenis karena ada 3 golongan yang naruh duit di situ lah. Pertama model harta karunnya Haji Tahir dulu, saudara ingat sengketa Haji Tahir itu kan makan waktu 17 tahun. Jadi sebetulnya pemerintah Singapura itu welcome kalau Anda ada punya bukti-bukti korupsi, menuduh seseorang korupsi ya bawa bukti-buktinya, ada saksi di pengadilan, dikembalikan uangnya pakai bunga berbunga. Jadi waktu itu tuh ada Haji Tahir itu kan bunga berbunga 17 tahun, jadi dari 36 juta jadi 17 juta dikembalikan semua, as long as it is menurut law. Nah ini rule of law ini saya rasa yang harus ditegakkan. Nah ini yang akan sekalian untuk rule of law kan kemarin editorial media Indonesia juga menyatakan ada pemerintah sedang merancangkan undang-undang perampasan aset untuk aset-aset yang tidak jelas. Nah itu kita paralel. Kedua misalnya corporate yang memang mengamankan dananya dari devaluasi tadi loh Mas. Jadi sebab devaluasi kan sudah bola-balik. Jadi kalau orang tidak jeli mengamankan dananya di sana, pasti sudah habis duitnya. Tapi Pak Kris paling tidak kurang lebih 1,5 atau sampai 2 bulan ini berjalan, tax amnesty sudah sesuai ekspektasi Anda ya. Artinya keinginan untuk membawa pulang dana ribuan triliun ini sudah tepat begitu ya? Sudah ada, tapi memang kurang cepat karena ya karena ini birokrasinya ini loh. Birokrasi ya. Apalagi kemudian sekarang terhambat 1,5 tahun ini loh. Undang-undangnya. Apalagi sekarang tengah terhadap dengan polisi yang diwacanakan oleh pemerintah Singapura. Harus lebih gesit dan kita akan menyalurkan dana-dananya itu untuk pembangunan yang cepat. Kita akan bahas selanjutnya dengan sejumlah narasumber terkait hal ini. Saya juga akan nanti konfirmasi ke Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Juga sudah bergabung 2 orang narasumber lainnya di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama saya ingin perkenalkan anggota Komisi 11 dari DPR, Wilgo Zener. Selamat malam, Pak Wilgo. Malam, Mas Wahyu. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada advokat senior Hotman Paris Hutape yang kemarin juga sudah melaporkan, Pak ya? Benar. Bang, deklarasi dan juga repatriasi ya? Oke, saya akan tanyakan hal itu nanti. Tetapi saya sebelumnya ingin menyapa Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga. Langsung dari luar studio. Selamat malam, Pak Hestu. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Hestu, apa kemudian respon pemerintah menanggapi sikap perbankan dan otoritas di Singapura terkait tax amnesty? Nah, terima kasih. Jadi sikap perbankan dengan sikap otoritas Singapura ini memang benar-benar berbeda. Yang pertama adalah bahwa ada isu-isu semacam itu yang mungkin dari perbankan Singapura menyatakan hal semacam itu, melapor ke polisi segala macam. Tapi kemudian tadi malam ketika Ibu Menteri kemarin mengkonfirmasi kepada pemerintah Singapura secara resmi, kemudian sudah ada statement dari Monetary Authority of Singapura, itu seperti OJK atau Bank Sentralnya Malaysia. Dan pada intinya statementnya ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa pelaporan transaksi-transaksi oleh perbankan itu adalah hal yang rutin terjadi, itu hal yang wajar, sama perbankan di Indonesia juga akan melaporkan transaksi-transaksi tertentu dari nasabah-nasabah perbankan kepada PPATK. Itu ketentuan yang berlaku umum saja. Kemudian MAS juga sudah menyatakan bahwa untuk warga negara Indonesia, keikutsertaan nasabah bank di Singapura dari WNI tersebut tidak serta-merta menjadi dasar adanya indikasi tindak pidana di Singapura. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran sedikit pun untuk mengikuti amnesti. Bahkan di statementnya juga Monetary Authority of Singapura justru mendorong perbankan Singapura agar mengerahkan nasabah-nasabahnya yang warga negara Indonesia untuk mengikuti amnesti pajak. Tapi bagaimana dengan kabar ada 3 bank swasta di sana yang melaporkan sejumlah nasabah asal Indonesia, Pak? Ini kan juga merupakan satu bentuk kekhawatiran tentunya dengan WNI yang memiliki aset di sana. Nah, justru itu saya sampaikan,
kita belum tahu persis apakah memang itu terjadi, 3 bank itu melaporkan ke polisi. Tetapi kalau toh itu memang terjadi, sudah diberikan pernyataan oleh MAS bahwa itu tadi yang saya sampaikan tadi, dan pernyataan itu resmi mewakili pemerintah Singapura bahwa mengikuti amnesti pajak itu bukan sesuatu yang ilegal, tidak menjadi trigger untuk dilakukannya penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana kejahatan keuangan di Singapura. Dan tentu menjadi hal yang berbeda ketika ada laporan yang mengindikasikan ada transaksi mencurigakan, termasuk itu kejahatan perbankan atau mungkin money laundering. Itu hal yang berbeda, begitu Pak Hestu ya? Itu hal yang berbeda tentunya. Walaupun mungkin bisa saja mengirim ada bentuk kekhawatiran begitu yang ditangkap oleh warga negara Indonesia di sana. Nah, justru dengan pernyataan MAS tadi dan juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri semalam dan juga kami sampaikan saat ini, tentunya itu sudah tidak ada perlu lagi kekhawatiran karena pemerintah Singapura melalui MAS-nya sudah menjamin bahwa mengikuti tax amnesty di Indonesia itu adalah hal yang legal, hal yang baik, malah dianjurkan. Oke, karena saya mengutip pernyataan Pak Menko, Pak Darmin Nasution yang sebut ini sudah diduga begitu ada gangguan dari Singapura begitu Pak Hestu. Iya, mungkin gangguannya kalau itu memang benar dari perbankannya ya, bukan dari pemerintah resmi Singapura. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Wilgo yang meloloskan tax amnesty di DPR, melihat sikap Singapura ini bagaimana Pak Wilgo? Ya tentunya DPR dalam hal ini yang sudah memproduk undang-undang ini dengan baik bersama pemerintah, dengan tahapan implementasi yang saat ini, apalagi ada beberapa hal isu yang terkini, tentu kita sangat prihatin. Namun juga kita bisa pahamin setiap negara itu punya aturan yang masing-masing juga kita harus hormati. Ya, hanya saja tadi sudah cukup jelas disampaikan, telah dikonfirmasi oleh Ibu Sri Mulyani ya kepada Deputi Perdana Menteri bahwa sesungguhnya itu bukan merupakan kebijakan pemerintah, tapi dalam hal ini adalah perbankan. Ya. Jadi tentu tidak perlu ada rasa kekhawatiran bagi taxpayer atau warga negara kita yang memiliki dana di Singapura untuk ikut dalam program tax amnesty. Ya, pemerintah telah menjamin kalau untuk program tax amnesty tidak akan mungkin bisa dipidanakan oleh karena mereka mengikuti program ini. Tapi kalau ada kejahatan lainnya tentu itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Menimbulkan kekhawatiran itu juga hal yang berbeda. Begitu ya. Repatriasi dulu begitu, deklarasi dulu seperti Bang Hotman Paris begitu ya Bang? Ya, sudah ya Bang. Sudah. Apa alasan Bang kenapa sekarang mau ikut TA begitu? Karen, bukannya saya ikut TA, bukannya mau mengambil hati pemerintah. Saya bukan Ruhut Sitompul suka dekat-dekat ke presiden. Karena dari segi hukum dan biayanya sangat murah. Ini hanya sekali seumur hidup. Saya udah capek bikin back to back LC. Saya punya ruko di mana-mana pakai back to back loan. Lebih mahal. Jauh lebih mahal. This is the best gitu loh. Mengenai Singapura, kalau Jokowi tanya ke pengacara internasional, jawabannya gampang. Malam ini minta bagian hukum DPKU umumkan mau dibuat undang-undang penghapusan rahasia perbankan. Kalau enggak, tax amnesty langsung 10 kali lipat besok nambah. Karena apa? 6 bulan lalu, begitu ada gosip mau dihapus undang-undang kerahasiaan perbankan, sayalah salah satu dari antara ratusan deposan yang berbondong-bondong ke bank, hampir kena saraf semuanya. Stres karena bakal kena 25%. Jadi kalau hari ini ibu kita yang cantik Menteri Keuangan mengatakan akan dibentuk, memang itu komitmen dengan DPR kan ada rencana begitu. Umumkan sekarang mau dibuat undang-undang penghapusan kerahasiaan bank. Di lokal pun 2/3 rekening deposan yang di bank belum masuk SPT. Sekarang sudah dikasih hak dia cuma 2%. Jadi kalau itu dilakukan, target bisa lebih cepat gitu ya tercapai. 100 kali lipat kalau tidak tercapai begitu undang-undang dibentuk. Ini saya sumbangkan untuk pajak. Ini udah masuk TA-nya semuanya. Tapi kalau tidak terbukti itu, karena apa? Saya sudah biasa menghadapi berbagai perbankan internasional. Harus dituin. Ada juga punya klien konglomerat di Indonesia yang dananya masih terparkir di luar negeri termasuk di Singapura. Justru di Singapura itu bukan yang paling besar adalah dana-dana itu BVI sama Planet Paper itu rekeningnya di Singapura. Satu rekening itu bisa TA satu provinsi.
duitnya paling besar di sana. Inilah banyak yang harus dibenahi TA ini. Makanya Pak Jokowi itu kadang-kadang harus undang orang-orang seperti kita ini. Ini kadang-kadang cuma didengar Luhut Sitompul. Oke, kemarin sudah melaporkan Bang Hotman. Boleh tahu nggak Bang berapa nilainya? Kalau itu jangan dong. Tapi anak saya 3 karena dari ikut semua ya anak-anak. Karena dari kecil saya udah kasih semua apartemen anak 3. Kebetulan istri saya notaris, jadi 5-5-nya sudah. Dan saya tidak takut lagi sekarang karena sudah masuk. Walaupun tahun depan nanti akan ketahuan nih terbuka semua. Kalau tahun depan ada income baru lagi, ya kita ngarang-ngarang lagi. Nunggu TA berikutnya nanti masih lama lagi. Jangan harapkan seorang manusia jujur bidang pajak. Tidak ada, akan berusaha menghemat. Makanya harus dipaksa secara hukum. Dia udah dikasih hak, yaitu 2%, maka kasih kewajiban. Nggak usah Menteri Keuangan kemana-mana bujuk-bujuk. Begitu keluar pengumuman bahwa undang-undang penghapusan kerahasiaan bank diumumkan, seluruh pedagang-pedagang si Ahok di Glodok, di kota, di mana akan langsung stres itu semua. Langsung masuk TA. Begitu, jangan terlalu banyak ngomong di TV, dibujuklah dia. Itu caranya berperang. Oke, baik. Kita targetnya tentu mendatangkan repatriasi aset sebanyak-banyaknya sesuai target 165 triliun. Bagaimana caranya nanti mungkin ada juga usulan sejak berapa tahun yang lalu Pak Kris gitu ya. Nanti kita akan ulas usai jeda berikut ini di Prime News. Ya baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Kris, tentu wajar Singapura begitu ya mencurigai dana yang terparkir di sana tidak sesuai aturan, dan tentu bank juga harus ke pihak otoritas atau kepolisian di sana. Tetapi sekarang kan targetnya tentu membawa pulang Pak dana 3.000-an triliun rupiah yang terparkir di sana. Kalau dengan kondisi seperti sekarang, saya tidak tahu apakah semuanya khawatir WNI di sana atau tidak. Cara lainnya apa Pak? Sekarang begini loh, salah satu sebab orang menaruh duit dalam dolar itu kan karena takut devaluasi, pengalaman devaluasi berulang kali, pengalaman. Nah sekarang ini ke depannya bagaimana kalau pemerintah membuat program ya bahwa dalam rangka pembangunan jangka panjang itu pemerintah akan mengeluarkan obligasi nasional, misalnya untuk pembangunan Trans Sumatera, Trans Jawa, reklamasi Pulau Jawa, poros maritim, etc. itu diterjemahkan di dalam bentuk ini kita akan punya proyek rencana 30 tahun akan selesai proyek-proyek ini. Nah ini butuh biayanya sekian dijual sebab itu secara ekonomis akan menarik bahwa itu akan menguntungkan dan juga akan menghasilkan sehingga orang akan rela memberi itu. Karena sekarang ini pun kalau kita jual obligasi dolar itu yang beli sebenarnya sebagian orang Indonesia, tapi justru dijualnya di luar negeri di Singapura tadi itu. Karena memang itu bisa pemerintah sendiri bisa menambah capital expenditure, bisa mendapat nilai tambah dan kita betul-betul pembangunan ekonomi Indonesia bisa dipush dengan dana-dana itu gitu. Kalau sekarang takut defisit DPR 3% segala macam itu mesti DPR harus menyetujui agenda pembangunan. Jadi kalau misalnya sudah disetujui, kita bisa meniru Jepang. Jepang itu anggaran belanja 100 triliun misalnya ya. 60% dari tax, 40% obligasi. Tapi obligasinya itu ditujukan kepada betul-betul proyek-proyek yang jelas gitu loh, bukan kok terus masuk terus dibuat gaji pegawai negeri, buat dana macam-macam, tapi betul-betul dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang. Nah karena sekarang ini sebetulnya dimanapun orang taruh duit itu cuma 0%, 0,sekian%. Tapi kalau you taruh di obligasi nasional tadi pasti akan laku. Jadi orang akan berdiri dan aman, tidak akan terusut-usut macam-macam lagi, tidak terusut. Itu saya rasa yang harus dikerjakan, memberdayakan dana-dana yang masuk dan nanti pasti akan mengalir. Jadi tax amnesty tidak bisa berjalan sendiri, harus ada beriringan program-program seperti ini begitu ya. Bang Hotman mau Bang kalau ada tawaran-tawaran seperti Bang Abang juga pegang klien-klien besar begitu. Iya, tapi yang paling dikhawatirkan adalah bukan 2%-nya, kedepannya. Contoh Panama Paper, DVI, yang semua duitnya itu di Singapura, itu perusahaan-perusahaan minyak. Begitu dia akui bahwa perusahaan ini adalah milik konglomerat ini, berarti untuk SPT 2016 sampai 2017 wajib lapor, wajib kena PPh 25%. Itu yang mereka stres sekarang semuanya. Makanya di sini, sementara kalau pemerintah memaksa menemukan siapa pemiliknya, tidak akan bisa. Karena yang bikin konsepnya Panama Paper itu adalah pengacara-pengacara di Wall Street. Caranya bujuk. Kasih dia tax holiday. Yang 2% bayar, yang PPh-nya boleh nanti nggak usah bertahap gitu loh. Karena
satu Panama Paper BVI tersebut di Singapura bisa hasil TA-nya bisa satu provinsi warga. Kalau kita ini pedagang bakmi mah kecil-kecil. Kalau itu di Singapura itu walaupun BVI, walaupun Panama Paper, duitnya itu di Singapura. Simpannya semua. Dan saya nanganin banyak benar perusahaan itu. Gitu. Oke. Ya, saya ingin ke Pak Hestu. Pak Hestu tadi ada usulan begitu dari Pak Kris untuk tax amnesty agar juga tidak berjalan sendiri tapi beriringan dengan program yang lain termasuk obligasi begitu Pak. Dan akan juga kerahasiaan bank bisa nggak? Ya, bisa dicabut bikin undang-undangnya. Silakan Pak Hestu. Ya baik, jadi memang kalau itu dana warga negara itu direpatriasi ke Indonesia, pemerintah sudah menyediakan saluran-salurannya. Baik itu yang saluran investasi finansial sifatnya di perbankan, termasuk juga surat obligasi, surat utang negara, itu sudah tersedia. Kemudian kalau masuk langsung ke sektor real, itu juga sudah disiapkan instrumen-instrumennya, termasuk salah satunya ke dalam proyek-proyek prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Kristianto tadi, sebenarnya saluran-saluran investasi dari dana-dana repatriasi itu sudah ada semuanya. Dengan suku bunga juga yang lebih tinggi ya, karena ini juga Singapura kabarnya juga menawarkan bunga yang lebih tinggi lagi begitu Pak, sehingga WNI di sana tidak membawa pulang dananya ke dalam negeri. Nah, tentunya memang keuntungan atau capital gain ataupun bunga segala macam yield dari uang-uang itu nanti, harta itu menjadi salah satu pertimbangan dari para WNI kita. Tetapi saya yakin seperti Pak Hotman tadi, akhirnya dibawa pulang semata-mata bukan karena marginnya lebih bagus di Indonesia, tetapi juga pastinya tentu pengen melihat bahwa Indonesia ini lebih maju begitu. Dengan membawa uang itu masuk ke Indonesia, pembangunan di Indonesia menjadi lebih cepat, pertumbuhan ekonominya lebih bagus. Nah tentunya itu menjadi suatu faktor tertentu. Faktor lain selain mengenai margin tadi. Dan margin yang di Indonesia pun tidak kalah tingginya dengan apa yang mereka tawarkan di luar negeri. Pak Hestu, ada titipan pertanyaan nih dari Bang Hotman Paris yang menanyakan tadi soal kerahasiaan perbankan Pak. Kerahasiaan perbankan. Kalau itu dibuat undang-undangnya, TA akan sukses 2000%. Saya setuju Bang Hotman. Dan memang ini kaitannya dengan automatic exchange of information, di mana tahun 2018 nanti pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan mengikuti automatic exchange of information. Salah satu prasyarat utama kita bisa mengikuti itu adalah tentunya kerahasiaan perbankan di Indonesia untuk tujuan perpajakan harus dibuka. Karena kalau enggak, tentunya ini menjadi komitmen yang tidak bisa dipenuhi. Jadi memang ke depan di revisi Undang-Undang Perbankan kita akan perjuangkan memang pemerintah keuangan dalam hal ini untuk itu agar diubah menjadi terbuka untuk tujuan perpajakan. Terlalu lama kalau menurut Bang Hotman, bisa tidak dipercepat karena ini supaya goalnya juga bisa berapa kali lipat tadi dengan tax amnesty bisa naik 100 kali lipat begitu ya? Saya yakin 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Karena harus bersamaan dengan TA ini. Kalau udah lewat TA orang ngapain lagi? Karena orang tidak akan mau lagi bayar 25%, mendingan sekaligus duitnya dialihkan ke BVI di Singapura daripada bayar 25%. This is the time 2%. Ini Pak DPR ini. Ini masih berprogres juga nanti di DPR. Saya akan konfirmasi ke Pak Wilgo soal ini sesaat lagi usai jeda di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan ke Pak Wilgo dengan beragam tadi masukan, tetapi sekarang ini kan tentu yang harus diselesaikan bagaimana dulu program tax amnesty ini sampai tahun depan, nanti awal tahun ini berjalan dengan lancar, dengan ancaman seperti sekarang ini dari Singapura paling tidak. Ini menjadi dana paling besar, paling tidak sampai tanggal 16 September ini dari Singapura masalahnya Pak Wilgo. Betul. Ya, jadi memang ini tentu kalau bicara tentang Singapura, ya baru saat ini
Singapura membuat atau melakukan sesuatu terkait dengan tax amnesty untuk mengklarifikasi, ya kan, apakah ada dugaan asal usul hartanya itu dari sumber-sumber yang tidak legal. Ya. Nah, tentu ketika dana itu masuk, pertanyaan ini kan tidak diverifikasi di awal, ya. Artinya bahwa memang ada kekhawatiran capital flight dari Singapura ke Indonesia. Akibat TA ini, seperti kata Bang Horman tadi, adalah sebetulnya fasilitas, ya, yang diberikan oleh negara kepada WNI yang ada di luar negeri khususnya. Ya. Yang kedua, tentunya undang-undang yang lainnya lagi juga sedang dipersiapkan, prioritas undang-undang perbankan dan KUHP. Kita undang-undang hukum pajak ini juga harus disempurnakan juga, karena dengan tax amnesty-nya ada perluasan pajak, basis pajak yang akan diharapkan. Jadi dua undang-undang ini dalam rencana prolegnas 2017 ini sudah harus dijalankan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Hotma ini bisa diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan oleh internasional, ya, 2018 harus diberlakukan pertukaran informasi itu tadi. DPR ingin mengambil sikap khusus tidak dengan apa yang sekarang terjadi polemik dengan Singapura ini, tidak? Walaupun tadi menurut Menteri Keuangan sudah selesai begitu. Iya. Saya kira tentu dalam DPR sebagai lembaga politik tentu mempunyai sikap bahwa kalau memang yang disasar adalah WNI yang melakukan deklarasi repatriasi hartanya di Singapura secara khusus, kemudian Singapura melakukan ban terhadap itu atau mencari-cari sesuatu yang kira-kira ada celah-celah untuk membuat WNI yang memiliki dana Singapura menjadi ketakutan, ya, menjadi tidak nyaman, ya, saya kira tentu pemerintah dan DPR harus memiliki sikap yang jelas dan tegas. Karena bagaimanapun juga mereka adalah WNI dan menganut daripada hukum yang ada di negara kita. Atau jangan-jangan ini akal-akalan WP yang tidak ingin ikut TA begitu, Pak Kris? Mungkin tidak, Pak? Itu operasi intah. Iya. Gimana, Pak Kris? Tapi saya rasa beginilah, ini kita menuju kepada keterbukaan informasi tadi. Kemarin itu ada seminar dengan Pak Koi Kangi yang mengatakan bahwa OECD kan sudah memenuhi syarat-syarat. Nah, kita memang harus berlomba untuk mengikuti syarat-syarat OECD itu supaya nanti Singapura tidak bilang bahwa Indonesia belum komplain dengan itu gitu loh. Artinya kita harus menyesuaikan keterbukaan itu. Nah, yang saya lihat kemarin perkembangan bagus itu adalah perkembangan bahwa saudara Tommy Soeharto datang ikut tax amnesty. Saya rasa itu suatu boost besar buat Presiden Jokowi bahwa ini programnya diikuti oleh semua pengusaha, termasuk pengusaha yang tergolong di fungsi penguasa-pengusaha. Itu saya rasa kalau itu open semua, selesai masalah ini. Indonesia ini sebetulnya penguasa dan pengusaha. Ya, itu saya rasa kalau itu open semua, selesai ini masalah miliar-miliar triliun ini kan akan kembali kerasan. Dan itu di Singapura ya mayoritas ya? Ya, artinya itu akan menjadi suatu suatu rekonsiliasi nasional ini, ya, bahwa semua kekuatan akan berusaha supaya tax amnesty yang sudah 3,5 kali ini kan sudah 3,5 kali kita ini. Pertama 64, kedua 84, ketiga waktu sunset policy. Ya. Gitu. Nah, tapi kenapa kok rupiah tetap merosot, tetap inilah ini kita harus betul-betul setelah melihat bahwa kita kan bukan miskin sebetulnya. Kita punya duit segitu. Tapi duit itu kenapa tidak di-manage di Indonesia? There must be something wrong. Nah, sekarang tadi Pak Heru sudah bilang, kita harus bikin suatu iklim di mana dana-dana itu bisa dimanfaatkan di sini, diinvest di sini, dilipat gandakan di sini untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Ini saya rasa semangatnya harus semangat to be or not to be ke sana. Dan saya rasa Singapura tidak bisa lain karena juga kalau duit yang ditaruh di sana juga sebenarnya 0,sekian persen dari bunganya. Tentu sekali lagi harus diberikan jaminan sekali lagi oleh pemerintah, Pak Hestu, begitu ya, jaminan kepastian hukum, kemudian juga kepastian investasi, Pak Hestu. Baik. Jadi memang dengan adanya undang-undang TNI ini menjadi pasti sekali bahwa dana-dana yang masuk ke Indonesia ini sudah secara legal benar-benar dilindungi, kemudian kerahasiaannya pun dijaga segala macam. Kemudian juga kedepannya pemerintah sekarang kan serius membangun infrastruktur. Nah, kemudian memberikan kepastian seperti birokrasinya pun dibuat lebih efisien. Kemudian perizinan dipangkas, saluran-saluran investasi sektor real maupun finansial juga dibuka seluas-luasnya. Nah, disinilah tentunya tax amnesty ini tidak berdiri sendiri, tetapi banyak hal-hal lain juga yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sekarang, sehingga ini katakanlah kalau kita bicara karpet merah dari orang yang mengikuti amnesti ini bukan tarif 2%-nya tebusan tadi, tetapi adalah apa-apa yang sudah disiapkan pemerintah tadi, infrastruktur dan segala macam itu tadi. Oke, Pak Hestu, terakhir mungkin berapa target repatriasi dan juga tebusan dari Singapura, Pak? Kita
nggak mungkin mengestimasi dengan tepat ya, karena tax amnesty ini banyak aspek di situ dan tentunya dari pemilik dana itu sendiri yang akan memutuskan berapa yang akan dibawa atau enggak. Kita ya berusaha sebesar-besarnya. Tapi memang berdasarkan data yang ada sampai hari ini itu dari 30 triliun dana yang dijanjikan untuk repatriasi itu sekitar 60%, 70%-nya memang itu yang berasal dari Singapura. Sampai hari ini, sampai tanggal 16 September yang dari Singapura sudah berapa, Pak? Ada 18 triliun. 18 triliun, itu sekitar 40% begitu ya? Ya, sekitar 60% dari total repatriasi yang terdaftar 30 triliun. Oke, baik, terakhir mungkin Bang Hotman, ingin kapan mengajak klien-klien Anda konglomerat ini untuk bisa sudah, mereka pada stres, terutama yang BVI itu pada stres semua karena yang dikhawatirkan adalah SPT 2016-2017. Ya, after itu, setelahnya. Bukan 2%-nya. Tapi begitu malam ini Ibu kita Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah akan membuat undang-undang menghapus kerahasiaan bank, jamin minggu depan 1000 kali lipat. Satu lagi, untuk beliau-beliau seperti yang ada begininya, pejabat, jangan diharapkan datang ke kantor pajak untuk TA, dia akan gengsi. Bikin telepon khusus. DPR ya Pak ya, tugas semua pejabat. Pejabat pajak jemput bola ke rumahnya. Isi TA-nya itu di rumah diam-diam. Berapa Pak? Ya kan? Bawa orang banknya, setor 2%-nya. Ya benar nggak? Jadi Pak Wilgo ya dijawab sedikit saja Pak, dijawab Pak. Mungkin beliau ini datang ke kamar. Ketahuan sih padanya berapa kan? Itu tax amnesty. Mau semua mau lah harus. Saya kira memang kewajiban kita semua, apakah pejabat negara, pejabat daerah, rakyat, dan pengusaha berkewajiban memanfaatkan momentum ini. Apa yang disampaikan beliau benar, mungkin ada personal approach pada kelompok-kelompok tertentu, ya kan, untuk bisa didekati. Takut dicurigain, terutama pejabat, aparat hukum, jemput bola aja ke rumahnya. Intinya siap begitu Pak ya? Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Wilgo, Bang Hotman, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Isu, terima kasih sudah bergabung dari luar studio. Pemirsa, demikian perbincangan kami di paruh pertama